الرحيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على خير الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وفي علومه في الدارين آمين. ثم قال mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk sama-sama kita mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini berupa ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita selanjutnya yaitu kata setengah ulama. Sebagian ulama harus bagi fakir dan miskin itu mengambil zakat dan sedekah sekadar harga suatu yang disiwakan mencukupi seumurnya atau mengambil sekadar modal berniaga. Boleh mengambil zakat itu selama saja seumur hidup. Boleh. Berapa nih misalnya umur 50 dihitung, anggaplah 90 umur, berarti 30 tahun lagi, hitung 100.000 sehari, 3 juta sebulan, kali 10 tahun. Nah, boleh dijemah di zakat itu tadi, boleh. Atau sekadar harga sesuatu yang disiwakan yang mencukupi seumurnya. Ini kalau disiwakan ini modal pokok berapa pokok? Namanya di jalan raya itu sekitar berapa sebuah satu miliar. Nah boleh dia ambil zakat semiliar, sugih langsung. Nah itu seumur mencukupi seumurnya atau mengambil sekadar modal berniaga, sagan modal berusaha. Datangnya ke Basnas Badan Amil Zakat Indonesia. Aku tak bermodal, karena di sini modal aku tak bermodal berusaha. Anda mengolah kerepek pisang. Berapa di sini? Kerepek jengkol nyaman tadi. Ada orang kejual, sini kejual kerepek jengkol nyaman. Kayak keropok lah, keropok jengkol lah ya. Boleh sadar modal dibagi jujuki oleh Basnas, boleh. Berapa di sini Pak? 100 juta. Nah 100 juta nyawa akun boleh aja. Di 100 juta nukar sepeda motor, nukar gerobak, menukar modalnya. Namanya pemuda sedikit dua hasilnya, jadi pemuda banyak pinjam.
Sakadar modal berniaga yang mengkayakan seumur hidupnya. Nah itu, jadinya sugih seumur hidup dapat sedekah dan dapat zakat. Karena inilah hak kaya yang tiada harus mengambil zakat. Karena bagi zakat tadi semalam berapa isi inya kada banyak supaya inya zakat itu 83 gram. Isi 83 gram itu kali tahun 2 juta 120 juta. Hanya kayanya. Seperti kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Idza a'taitum fa'tu." Apabila memberi kamu akan seorang, maka kayakan olehmu akan dia. Namanya memberi orang di Sayyidina Umar, sugihakan orang jadi sugih. Asalnya miskin jadi sugih. Nah kayak Nabi memberi orang sebuah gunung kambing aja, jadi sugih orang. Asalkan miskin jadi sugih. Sehingga orang-orang kafir kok semua berjuang masuk Islam. Kenapa? Diberi Nabi segunung kambing. Kan dihitung lagi berapa harga kambing? Kenapa yang makan kambing berapa? 2 juta, halus kan? 4 juta, nah, kali 100, 400 juta kali 1000. Sugih juga orang. Itu sahabat Nabi luar biasa juga. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mengarangnya sahabat Nabi. Ada dikisahkan bahwa ada orang ini ibadah sembahyang buka, ibadah sembahyang subuh buka. Sehingga Nabi pernah baca Nabi, maka orang-orang sahabat-sahabat itu menunggu doa Nabi ibadah subuh. Tapi sahabat saya mungkin enggak buka. Apakah ikam ini dia Nabi lalu dikiyawi Nabi? Apakah ikam ini kadang doa aku? Artinya doa orang muslimin. Tadinya Nabi ucap doa aku bang, tapi doa kata Rasulullah, kalau ini ada misi anak berumah. Inya itu apabila dia bangunnya apa? Di hingga rumah ulun itu ada kurma. Apabila inya bangun ada kurma yang gugur pas malam tadi, maka dimakannya kurma orang. Jadi aku menjadi mulik ini hendak mengambil kurma yang gugur tadi, ngambil tangan tadi, dibuat wadah di pilih di ujung lampunya, Kalau pengampunnya ini kalau dari akan dia ini gugurnya dari akan dia lawan diangkat itu mas. Bisik benar juga, pemalar benar. Jadi ada suatu hari bahwa tatkala anak ulun laparnya memakan kurma itu, lalu ulun ambil di mulutnya tadi kurmanya, menangis anak ulun laparnya, dicalok kurma tadi di mulutnya, menangis di antara kurma tadi dalam orang. Karena itu adalah ampun Allah diberikan. Walaupun anak ulun itu menangis kacil hendak makan kurma,
Dari bayar aja yang menangis di sini, asal jangan menangis di neraka. Oh ya sahabat. Nah kisahnya itu orang lapar, kadang hendak mengambil ampun orang, dijaga akan anak, supaya jangan mengambil ampun orang. Nah itu sahabat Nabi telah kayak itu kelakuan. Jadi namanya hendak memberi, kaya akan orang. Ujar ini Umar bin Khattab. Adab yang kelima, hendaklah orang yang mengambil zakat itu menanyai orang yang memberi zakat itu daripada kadar yang wajib atasnya. Petakon. Jikalau ada yang diberikannya itu lebih daripada kadar bagian orang yang mengambil zakat, maka jangan mengambil zakat itu. Ini biar membeli zakat berapa? Aku di sini membeli zakat ini duitnya itu menurut hitungan wajibnya itu 9 juta. Nah duitnya ini 10 juta. Nah jadi jangan mengambil kadar bagian orang yang mengambil zakat, maka jangan mengambil zakat itu. Dan wajib dipulangkannya zakat itu jika syak ia akan benar orang yang memberikan zakat itu, atau syak akan alimnya dan jahilnya. Jadi hendaklah orang yang mengambil zakat itu mengampuni orang yang mengambil zakat itu daripada kadar yang wajib atasnya berapa, misalnya 9 juta. Maka jika ada yang diberikannya itu lebih daripada kadar bagian orang yang mengambil zakat, kata itu bangga, aku ini sini berzakat 9 juta lawan nikah, nah wajibnya. Sekalinya duitnya tadi 10 juta. Hitungnya di rumah, nah wajib membulikakan, jangan diambil, nah pas benar aja berlebih. Sengaja juga sama sidinnya lebih, aku pangnya palimnya di kampung sini, jadi ini berlebih 1 juta. Nah ada maka wajib membulikakan. Jangan mengambil zakat itu, jangan diambil. Dan wajib dipulangkan zakat itu dan diberikan jika syak ragu-ragu akan benar orang yang memberikan zakat itu, atau syak akan alimnya dan jahilnya. Ini memang keadaan bisa nih jahil nih. Jangan mengambil di sini zakat itu apabila ragu-ragu, lampunya pas saja. Jika syak itu kita ragu-ragu. Kalau syak itu ragu-ragunya 50%, 50-50, 50 bujur, 50 padat. Kalau zon itu ragu-ragu juga, zon itu 75% bujur, 20% kada bujur. Tapi kalau ham ragu-ragu juga, itu 100% aja yang bujur, 75% kada bujur. Itu ragu-ragu juga nya. Kalau syak ini 50% ragu-ragu. Benar orang yang membagikan zakat itu atau syak akan alimnya dan jahilnya. Wallahu a'lam bishawab. Faslun, ini satu pasal.
Fi fadilatis shadaqati tatawwu. Ini pada menyatakan fadilah. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan sedekah yang sunnah. Kita ini wajib, ini yang sunnah pula. Nabi yang rancang sedekah. Apa kelebihannya? Kelebihan sedekah yang sunat itu amat banyak. Amat banyak. Kalau di kampung Bali banyak dua amat. Kalau ada jalan ujungnya amat limpah, amat tikung, amat ica, amat aloh, amat kunat, banyak amat. Ahmad ya Ahmad, Muhammad ya Muhammad. Kalau tiga ujungnya amat tingkong, tingkong sedikit. Amat tingkat, iya tingkat. Amat aloh, bininya aloh. Jadi amat banyak. Amat banyak. Maka setengah daripada itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu walau bi tamratin kainana tasuddu al-jahil wa tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar. Artinya beri olehmu akan sedekah, dan jikalau satu biji kurma sekalipun. Sabiji kurma itu berapa yuk? Nah, kurma tamar ini kurma. Yang anggaplah dia kita segelas banyu mineral berapa? Segelas banyu, sabiji kurma, sabiji limau, sabiji kelengkeng, sabiji pisang, sabiji orang-orang aja apa? Sabiji pisang, orang berapa? Sabiji apakah? Sabiji pisang, sabiji kelengkeng, sabiji anggur, sabiji tomat, sabiji lombok, sabiji tomat. Tapi jangan minta 1 kilo 5.000, tawari paksa biji, perintah harga dosa, jangan sampai minta. Kita tawari sudah 5.000 murah, sudah 1 kilo, kita tawari pulang. Tawari sini 60 atau pakai itu bicaranya. Jangan dibiasakan minta-minta. Orang pulang ke Jawa oleh-olehnya lah. Orang berjualan tarik di 2 biji. Tak yang ada sebiji berapa? Kelompok parawit tawari pas sebiji, mak. Kelompok parawit jadi minta tawari sebiji. Saking kata juga minta-mintanya benar. Berapa timbangan kelompok parawit sebiji? Kita tawari juga. Jangan dibiasakan. Dia minta-minta, minta. Maka bahwasanya adalah jikalau 1 biji kurma sekalipun, maka namanya biar berdagang bagus saja sama kilo, nak tak uberi sebiji bagus.
akhirnya pedagang. Ini misalnya pedagang keripik seperempat, nah mau tahu ini sama gunting. Maka alasannya adalah ia menutupi daripada orang yang lapar dan memadamkan ia akan segala kesalahan. Segala dosa sebanding air memadamkan ia akan api. Nah, makanya banyu memadamkan api, wajib. Dan setengah daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati kita untuk bersedekah.